Iya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bukanlah pernyataan kekalahan, melainkan bentuk penyerahan diri kepada Bapa. Ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, dia memposisikan dirinya sebagai manusia. Sebagai pengantara, dia menjadi contoh bahwa manusia harus menyerahkan hidupnya kepada Allah. Yesus pernah berkata tentang nyawanya, "Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Dan Yesus menjelaskan, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku." Meskipun demikian, ia tetap tunduk kepada otoritas Bapa yang berkuasa atas segala sesuatu. Ungkapan Yesus ini mengajarkan orang percaya untuk menyerahkan seluruh hidup kepada Allah, karena segala sesuatu adalah milik Allah dan di bawah kekuasaannya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih Spesial Paskah. Nah sahabat yang baik, kita sudah saksikan video pembuka ini bagaimana Yesus mengajarkan untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Karena segala sesuatu itu dari Dia dan oleh Dia kepada Dia. Amin. Ya. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah perkataan Yesus tentang menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan hari ini benar-benar membuat kita mengerti dan kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Bapa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami betapa pentingnya untuk kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau ya Bapa. Karena segala sesuatu hanya milik-Mu. Dan biarlah hari ini kami menyerahkan hidup kami kepadamu dan firman-Mu menjadi jawaban kekuatan bagi kami. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation, Lukas 23 ayat 46, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berseru dengan suara keras, "Bapa, aku menyerahkan rohku ke dalam tangan-Mu." Dan dia menarik napas terakhirnya dan mati. Nah sahabat yang baik, inilah perkataan Yesus yang ketujuh dari 7 perkataan Yesus yang terakhir di kayu salib, yaitu perkataan Yesus tentang menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Dalam perkataan Yesus yang terakhir ini, Yesus sedang menggenapi firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat yang ke-6, bahwa ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Arti kata Bapa, aku menyerahkan rohku ke dalam tangan-Mu, di mana arti kata menyerahkan, paratihemi dalam bahasa Yunani, artinya yang pertama adalah Yesus mengambil alih kekuasaan. Amin. Jadi Yesus sudah mengambil alih semua kuasa dan otoritas yang dicuri iblis dari tangan Adam dan Hawa untuk dikembalikan ke tangan Tuhan, yaitu Bapanya. Amin. Wah ini luar biasa. Ini luar biasa. Dikembalikan ya. Dikembalikan kepada Bapa. Amin. Dan kemudian yang kedua artinya adalah Yesus membebaskan para tawanan iblis. Jadi Yesus membebaskan para tawanan yang sudah bertahun-tahun ditawan, ditindas, disiksa, dan diperbudak oleh iblis. Sehingga mereka sudah bebas dan sudah ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, artinya adalah Yesus membuat iblis menyerah. Jadi ini seperti peperangan
yang sudah berakhir, Ya. di mana pihak musuh yaitu iblis sudah kalah dan menyerah. Ya. Dan kita bersama Yesus sebagai pihak pemenang melakukan penandatanganan, pengakuan, dan perjanjian secara tertulis bahwa iblis sudah kalah, Amin. sudah menyerah, dan berjanji untuk tidak menyerang dan merebut kembali. Wah, ini luar biasa Ini ya. luar Iblis biasa. sudah kalah, sudah Ya. tidak ada kuasanya lagi. Dan yang keempat artinya adalah Yesus sudah menyelesaikan misinya. Jadi pengertiannya Yesus seperti seorang prajurit ya yang berhasil menyelesaikan misinya dan tugasnya. Lalu Yesus melaporkan hasilnya untuk diserahkan kepada komandannya bahwa misi dan tugasnya sudah berhasil dan sudah selesai. Oleh karena itu Yesus berkata, "Bapa, aku menyerahkan rohku ke dalam tanganmu." Amin. Jadi melalui perkataan Yesus tentang menyerahkan hidupnya kepada Bapa ini, Iya. Yesus sedang mendeklarasikan pembalikan keadaan. Amin. Ya. Sehingga identitas, status, posisi, kuasa, otoritas, dan hak-hak kita sebagai putra-putrinya Allah yang Iya. hilang, yang diambil, dicuri, dan dirusak oleh iblis, Iya. maka sekarang semua itu telah dikembalikan kepada kita. Amin. Amin. Pembalikan keadaan. Kembalikan keadaan. Dikembalikan kepada kita. Amin. Ya, dengan perkataan Yesus tentang menyerahkan hidupnya kepada Bapa ini, maka telah terjadi pembalikan keadaan ini. Sebab kita telah ditebus dan dibeli oleh darah Yesus, dan Yesus telah membuat kita memiliki identitas, status, dan posisi menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan kita memerintah sebagai raja di bumi bersama dengan Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu ada dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat ke-9 sampai dengan ke-10. Jadi melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan Ya. betapa dahsyatnya karya penebusan Yesus di kayu salib. Amin. Sehingga melalui perkataan Yesus tentang menyerahkan hidupnya kepada Bapa ini, Ya. Yesus sedang mendeklarasikan pembalikan keadaan. Ya. Sehingga melalui Yesus, identitas, status, posisi, kuasa, dan otoritas kita yang hilang sudah dikembalikan kepada kita. Amin. Wow. Sudah dikembalikan kepada Sudah kita dikembalikan ya. kepada Amin. kita. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, sahabat yang baik, Paskah adalah perayaan kemenangan. Amin. Oleh karena itu, sebelum Yesus terangkat ke surga, Ya. Yesus meyakinkan murid-muridnya Ya. bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga, iblis sudah tidak lagi punya kuasa, Amin. otoritas, dan kendali atas bumi dan manusia. Amin. Nah, iblis sudah tidak punya kuasanya lagi. Amin. Amin ya. Dan sebab melalui momen Paskah ini, maka segala kuasa di bumi dan di surga sudah dikembalikan dan diberikan kepada Yesus. Sehingga bersama Yesus dan di dalam Yesus, kita sudah diutus, diberi kuasa dan otoritas untuk melakukan amanat agung ini, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Artinya, menjadikan semua bangsa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter, kualitas, dan nilai-nilai yang sama seperti Yesus, yaitu kasih. Ya. Dan luar biasa ya. Ya, ini sangat luar biasa. Jadi semua sudah dikembalikan. Amin. Ya. Ya, pembalikan keadaan. Jadi melalui renungan ini seperti disimpulkan pada akhirnya Tuhan yang memegang kendali itu. Iya. Iblis tidak ada kuasanya Iblis lagi. sudah tidak ada kuasanya Amin, lagi. ya. Ini luar biasa ya. Amin. Jadi sahabat yang baik, saat ini kalau ada di antara kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini.
Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sahabat yang baik, momen Paskah ini menjadi bukti untuk kita selalu diingatkan bahwa kebenarannya adalah Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Sebab jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita semua masih hidup dalam dosa kita. Jadi melalui momen Paskah ini, iman kita kepada Kristus bukanlah sia-sia. Sebab dengan Yesus berkata sudah selesai dan bangkit pada hari ketiga, maka kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa, dari kutuk, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru dan menerima identitas yang baru. Jadi identitas kita sekarang di dalam Kristus adalah putra-putrinya Allah dan pemenang. Sehingga kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan, yaitu kita hidup dari identitas kita sebagai pemenang. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema perkataan Yesus tentang menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Nah, sahabat yang baik, ada beberapa DM masuk. Mari kita baca salah satu di antaranya dari @ronald.p. Kita akan baca ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Ronald. Orang-orang di sekitar saya bilang saya orang yang sangat berambisi. Saya sangat mengejar karir saya dalam pekerjaan. Apakah ini menandakan saya tidak menyerahkan diri kepada Tuhan? Terima kasih. Ya, kadang-kadang kan orang bisa melihat dari luar ya, gitu ya. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam ya. Nah, Ronald mungkin dalam hal ini yang penting kamu dengan Tuhan. Apa nih motivasi kamu bekerja? Apa tujuan dari kamu bekerja ya? Karena ukuran ambisi itu kan kadang-kadang kita nggak bisa mengukur dari luar ya. Tidak bisa diukur dari luar. Iya, mungkin Ronald maksudnya mau sungguh-sungguh, mau melakukannya dengan bertanggung jawab seperti itu. Nah, yang penting pertama adalah motivasi dulu Ronald. Melakukan pekerjaan ini apa? Karena semua adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan ya. Dan yang kedua ya, kalau Ronald melakukan ini semuanya sudah bergantung dengan Tuhan, ya puji Tuhan, ya kan? Berarti melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan tentunya yang ketiga, waktu melakukan semuanya ini bukan dengan kekuatan kita ya. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Seperti itu ya. Dari kamu jadi, sayang. Tidak salah kalau kita punya tanggung jawab, kita mengejar karir yang baik dan itu dengan satu motivasi supaya hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Sehingga orang melihat bahwa kita yang rajin, kita yang sungguh-sungguh, ini benar-benar mencapai satu kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan tadi dikatakan yang penting adalah kita selalu meminta dan menempatkan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, dan dengan satu tujuan supaya Allah dipermuliakan. Amin. Sebab segala sesuatu datangnya dari Dia, oleh Dia, dan dikembalikan bagi kemuliaannya. Amin. Jadi kalau saya rasa tidak akan dikatakan menandakan bahwa Ronald tidak menyerahkan diri kepada Tuhan ya, wah kita tidak bisa mengukur itu ya. Yang penting motivasi Ronald sendiri kepada Tuhan seperti apa ya. Mungkin sahabat yang baik juga merasa sepertinya kamu nih jadi orang ambisi banget sih, egois misalnya gitu. Nah, mungkin sekarang kita melihat aja motivasinya apa nih, kita kembalikan gitu. Dan yang kedua, sejauh itu motivasinya untuk Tuhan, biarlah kita semua kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita doakan untuk Ronald ya, dan juga sahabat yang baik yang mungkin sepertinya dalam posisi seperti ini, percaya bahwa motivasi kita, apa yang di hati kita, Tuhan akan lihat. Amin. Ya. Kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur kalau Ronald hari ini boleh datang kepadamu dan meminta petunjuk-Mu. Biarlah kami berdoa semua yang dilakukan Ronald motivasinya adalah murni dan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, berdoa kalau ada image atau kesan dari orang-orang yang memandang Ronald dalam ambisi dan dengan kekuatannya sendiri, biarlah Tuhan sendiri yang menjaga Ronald untuk berespon dengan benar. Ya, berdoa juga untuk sahabat yang baik yang sedang dalam posisi seperti Ronald, biarlah motivasinya semua kami adalah murni dan semua melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, berdoa berkati Ronald dan sahabat yang baik,
dan melakukan semuanya ini dengan motivasi yang murni dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Ini ada lagi ya dari @dipta_prayoga. Ya. Halo Bapak dan Ibu Mala. Halo juga Kita Dipta panggil ya, Dipta Dipta ya. aja ya. Pak dan Ibu, saya mohon bantuan doa untuk saudara saya yang terkena stroke Iya. dan belum sembuh-sembuh. Padahal sudah berobat kemana-mana dan rajin Iya. didoakan. Sekali lagi mohon bantuan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Amin. Wah, Ya memang iya. orang stroke ini gak gampang ya. Iya, Karena jadi sensitif dan kadang-kadang orang yang stroke ini juga punya emosinya juga Emosinya. nggak stabil ya. dan gitu. tentunya sebagai saudara kan terbeban Iya, dengan iya. saudara yang mengalami stroke ini ya. Iya, Kami iya. mengerti hal ini, Dipta. Iya. Mungkin yang penting Dipta bangun jiwanya ya. Iya. Bahwa Tuhan melihat hatinya dan jiwanya. Dan dibangun jiwanya apa? Bersukacita, bersyukur. Dan karena dari jiwa yang seperti itu akan membantu proses juga untuk pemulihannya. Dan Gitu. kesembuhannya. Iya. juga ya. Jadi mungkin dari kami salah satunya adalah bahwa saudaranya Dipta ini tuh banyak bersyukur ya. Karena kalau dia masih bisa hidup berarti kan mesti diberi kesempatan untuk Dan hidupnya jadi. mungkin ada satu rencana yang luar biasa Iya. yang Tuhan mau taruh dalam Amin. hidupnya ya. Yang kedua, biarlah selalu melihat kebaikan Tuhan. Jangan melihat, aduh saya kok begini ya. Memang tidak mudah, tapi inilah yang paling baik untuk kita membangun jiwanya dan rohaninya. Untuk terus bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Kamu sayang? Ya? Ya, jadi betul yang tadi dikatakan, yang penting adalah dari jiwanya. Dan Iya. ketika jiwa kita ada dalam shalom, tentunya semuanya akan menjadi jauh lebih baik ya. Iya. Ya seperti Daud pun menasihati jiwanya. Iya. Daud katakan, mengapa engkau gelisah hai jiwaku Iya. di dalam diriku. Iya. Mari pujilah Tuhan. Iya. Ya, ingatlah kebaikan Tuhan. Daud Iya. menasihati begitu ya kepada Iya. jiwanya. Aku mau memuji Tuhan. Nah, demikian juga ketika kita mengalami kelemahan di Iya, dalam situasi hidup seperti kita, ini, ya. bangkitkan jiwa kita. Bawa jiwa kita untuk fokus kepada Dia dan bersyukur kepada Dia, bersukacita. Iya. Karena itulah yang akan menyembuhkan. Amin. Ada yang dikatakan kalau kita bergembira itulah adalah Iya. obat ya. Hati yang gembira adalah obat. Adalah obat ya. Iya. Jadi hari ini kita tentunya mau berdoa sungguh. Kita percaya bahwa Iya. Tuhan menjawab doa. Dan kita percaya ketika kita berdoa dalam satu kesepakatan, Ada kuasa. ada kuasa yang Iya. Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara Amin. daripada kita ya. Mari kita berdoa juga. Mungkin ada sahabat yang baik yang mengalami hal yang mirip dengan Dipta. Iya. Kita mau sama-sama datang Mungkin kepada terkena Tuhan. stroke atau keluarganya juga dalam Iya. kondisi seperti ini. Yuk kita berdoa ya. Tuhan mau menyembuhkan. Ya. Amin. Bapak terima kasih Amin. untuk anakku yang terkasih Dipta Tuhan. Amin. Betapa hatinya sangat terbeban untuk saudaranya yang mengalami stroke, Amin. yang sudah sekian lama dan sudah berobat kemana-mana dan tidak sembuh. Tapi saat ini Dipta berfokus kepadamu untuk mengandalkan Engkau. Hari ini biar pimpin langkah Dipta, pimpin apa sikap dan apa yang harus diperbuat Dipta untuk saudaranya. Dan biarlah Tuhan mengurapi Dipta, memakai Dipta untuk menguatkan, memberikan satu penghiburan dan kebenaran kepada saudaranya ini, sehingga jiwanya disembuhkan, sehingga jiwanya disukakan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga saudaranya ini menyadari betapa hidupnya sungguh berarti di mata Tuhan. Amin. Dan sungguh Tuhan ingin menyembuhkan dan betapa Tuhan sangat mengasihinya. Tuhan, kami berkata Bapa, peluk Tuhan Ya. saudara Dipta ini. Peluk dengan kasih-Mu yang begitu indah, yang begitu deras mengalir ke dalam kehidupan saudara kami ini. Biarlah juga apa yang Kau katakan bahwa sudah selesai. Ya. Segalanya sudah selesai di Amin, kayu amin, salib. amin. Dan kami yang percaya kepada Yesus, kami ada di dalam Amin. kemenangan. Semua pekerjaan iblis dalam hidup kami, baik sakit penyakit, segala sesuatu yang buruk, sudah diselesaikan oleh Yesus.
Itu sebabnya kami mau bersyukur, kami percaya akan janji-Mu, dan kami katakan kesembuhan atas roh, jiwa, dan tubuh daripada saudara yang kekasih ini. Dan biarlah juga dengan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang lain yang mengalami mungkin hal yang sama. Kami berkata ada pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan kami semua menjadi Tuhan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang sakit ini. Pengharapan di dalam Kristus yang tidak mengecewakan. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sahabat yang baik, kita sudah mendengar tadi tentang semua yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa segala sesuatunya sudah diselesaikan oleh Yesus. Yesus sudah menyerahkan semua hal, semua kuasa itu kembali kepada Bapa yang punya otoritas dan kendali atas semua. Jadi hal-hal yang perlu kita ingat nih supaya kita mengerti arti dari perkataan Yesus tentang menyerahkan hidupnya kepada Bapa, yaitu yang pertama, Paskah adalah perayaan kemenangan. Amin. Karena melalui kematian dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga, semua masalah dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, dan segala sesuatu yang negatif sebagai akibat dari dosa sudah diselesaikan tuntas di atas kayu salib. Dengan mendeklarasikan, sudah selesai, it is finished. Amin. Dan yang kedua, Paskah adalah perayaan kemenangan karena melalui kematian dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga ini, Yesus sudah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, yaitu dikatakan dalam bahasa Yunani-nya luo, di mana artinya adalah Yesus sudah mencabut, membatalkan, memutuskan, mematahkan, menghancurkan, mengakhiri, bahkan menghentikan semua perbuatan jahat iblis dengan mendeklarasikan sudah selesai, it is finished. Dan yang ketiga, Paskah adalah perayaan kemenangan karena melalui kematian dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga, segala kuasa di bumi dan di surga sudah dikembalikan dan diberikan kepada Yesus. Sehingga bersama Yesus dan di dalam Yesus kita sudah diutus, diberi kuasa dan otoritas untuk melakukan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau merasa seperti tidak berdaya dalam menghadapi masalahmu yang berat atau juga penyakitmu yang seperti tidak sembuh-sembuh? Mari, buka hatimu, kita mau datang kepada Yesus. Saat ini sahabat yang baik, jadikan momen Paskah ini menjadi momen kebangkitan dan pembalikan keadaan dalam segala aspek hidupmu dengan meraih janji kemenangan atas dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, dan segala akibat dosa dengan mendeklarasikan bahwa semua sudah selesai. It is finished. Mari kita datang kepada Dia.
Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Ya Bapa, kami sangat bersyukur, kami bersuka cita, kami percaya dan kami deklarasikan bahwa melalui momen Paskah ini semua masalah kita sudah selesai. Identitas, status, posisi, kuasa, otoritas, dan hak-hak kami yang hilang dan yang telah dicuri oleh iblis saat ini telah dikembalikan kepada kami, sehingga kami dapat memerintah bersama dengan Kristus sebagai imamat yang rajani. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Selamat Paskah. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus.